Informasi pertama pemirsa, Kabiro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Nadia Tarmizi sampaikan survei cepat yang dilakukan Kementerian Kesehatan terkait peserta calon dokter spesialis bukan untuk penegakan diagnosa, namun hanya untuk deteksi cepat potret kondisi peserta dokter spesialis. Ini adalah survei yang merupakan deteksi cepat ya. Jadi memang kita tahu ini bukan suatu mencari suatu penegakan diagnosis atau kemudian sudah dipastikan bahwa ini betul-betul terjadi depresi, tapi ini adalah survei cepat untuk memotret kondisi secara cepat apa yang terjadi pada para peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, mengapa kemudian survei ini dilakukan? Ada beberapa hal. Memang kita melihat bahwa beban daripada pendidikan dokter spesialis itu cukup besar. Kemudian juga kita mendapatkan informasi bahwa selama menempuh pendidikan dokter spesialis itu kadang-kadang keluarga sendiri tidak terurus dengan baik. Nah, oleh karena itu kemudian kita mencoba melihat dari sisi aspek kesehatan mentalnya. Di sisi lain sejak kita meluncurkan ya kanal pengaduan di bulan Maret 2023 tentang perundungan, itu ternyata cukup banyak yang melaporkan terjadinya perundungan saat menempuh pendidikan dokter spesialis. Hampir ada 209 kasus perundungan yang dilaporkan. Nah, melihat kondisi-kondisi ini, kita ingin melihat apakah kesehatan mental pendidikan dokter spesialis itu seperti apa gambarannya. Karena kemudian beban pendidikan, beban pelayanan, beban ekonomi, dan ditambah lagi apakah memang faktor perundungan itu terjadi karena yang bersangkutan atau yang melakukan perundungan itu dalam kondisi stres karena beban-beban tadi atau depresi, atau justru orang yang mendapatkan perundungan itu mengalami trauma psikis sehingga muncul kasus-kasus kesehatan mental yang tentunya tidak baik, termasuk seperti munculnya depresi tadi. Itulah alasan latar belakang mengapa kemudian kita melakukan screening cepat ya, karena ini kita ketahui juga hanya 9 pertanyaan untuk mendapatkan gambaran secara cepat. Nah, kita dapatkan 23% mengalami depresi, jadi bukan hanya stres ya. Kalau stres mungkin Dokter Prasila dia tadi menyampaikan ya dok ya bahwa seperti deg-degan, kemudian keringat dingin ataupun tidak tidur, itu mungkin tanda-tanda stres, belum memasuki depresi. Tapi yang sangat tentunya menjadi perhatian kita karena sebanyak 24% ini mengalami depresi, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Bahkan kita tahu ada 300 orang yang punya perasaan ingin bunuh diri atau melukai dirinya sendiri.